Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Utami Putri Amelia. Saya Rahel Angel Marsalia Nurida. Saya Indah Sepia Martalel Wulandari. Saya Niswatin Hairah Ringsih. Di sini kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang pengeluaran modal atau capital expenditure. Pengeluaran modal atau capital expenditure merupakan biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tetap, menambah kapasitas output aktiva tetap, menambah tingkat keefisienan aktiva tetap, juga memperpanjang umur ekonomis suatu aktiva tetap. Manfaat ekonomisnya lebih dari 1 tahun buku. Apabila dilihat dari tingkat material, biasanya biaya-biaya ini dikeluarkan dalam nominal yang cukup material. Selain itu, tingkat keseringan pengeluaran modal ini jarang terjadi. Contohnya, biaya yang dikeluarkan dalam pembelian aktiva tetap. Syarat-syarat suatu pengeluaran termasuk pengeluaran modal, yaitu pertama, pengeluaran yang dilakukan mengakibatkan penambahan terhadap manfaat dari aktiva tetap yang bersangkutan, seperti penambahan usia penggunaan, peningkatan kapasitas atau mutu produksi. Yang kedua, pengeluaran yang dilakukan menurut pertimbangan perusahaan yang jumlahnya cukup material atau banyak. Pengeluaran jenis ini mencakup 1. Pengeluaran untuk penambahan atau addition yang bertujuan untuk perluasan atau peningkatan fasilitas yang sudah ada. Misalnya, untuk menambah bangunan sayap dan sebuah pabrik, perluasan tempat parkir kendaraan, dan sebagainya. Jadi, pada contoh studi kasus 12, PT Indofood Sukses Makmur yang bergerak dalam industri makanan dan minuman akan menambahkan mesin dengan membeli mesin baru pada tanggal 8 Juni 2017 dengan mengeluarkan kas untuk pembelian mesin sebesar 25 juta dan biaya lainnya sebesar 2.500.000. Jadi dengan jumlah kas yang keluar sebesar Rp27.500.000 sehingga jurnalnya pada tanggal 8 Juni 2017 mesin pada kas sebesar Rp27.500.000. Yang kedua, pengeluaran untuk perbaikan atau betterment adalah pengeluaran yang bertujuan untuk meningkatkan aktiva tetap dari kondisi semula menjadi kondisi yang lebih baik. Dengan demikian, perbaikan yang dilakukan bukan karena aktiva tetap dalam keadaan rusak, tapi pengeluaran ini dirancang untuk meningkatkan kapasitas atau memperpanjang usia penggunaan aktiva yang dipergunakan. Di contoh studi kasus ini, PT Indofood akan memperpanjang umur ekonomis mesin dengan cara diturunkan mesinnya setelah itu diperbaiki. Untuk perbaikan mesin itu, PT Indofood membutuhkan biaya sebesar 20 juta. Jadi, dengan harga perolehan 300 juta, PT Indofood tidak merasa terbebani dengan biaya turun mesin, sehingga biaya sebesar 20 juta ini akan menjadi akumulasi penyusutan mesin, sehingga jurnalnya yaitu akumulasi penyusutan pada kas bukan beban.
Contoh lainnya yaitu ada soal PT ABC melakukan turun mesin pada salah satu produksinya. Mesin yang dibeli 9 tahun lalu diperoleh dengan harga 50 juta. Saat itu, mesin tersebut diestimasi memiliki lifetime selama 10 tahun dengan menggunakan metode penyusutan garis lurus. Setelah dilakukan turun mesin, mesin tersebut diperkirakan akan mampu produktif hingga 5 tahun ke depan. Perusahaan menghabiskan dana hingga 8 juta untuk turun mesin. Dari contoh soal tersebut, sehingga kita akan menjurnalnya dengan keterangan akumulasi penyusutan pada kas sebesar 8 juta. Di pencatatan jurnalnya, akumulasi ini dijadikan satu langsung digabung menjadi 8 juta. Sedangkan kita tidak mungkin sebagai perusahaan tiba-tiba tahunya akumulasi penyusutan sebesar 8 juta. Soalnya mesinnya sudah dipakai selama 9 tahun dan sisanya 1 tahun. Lalu akan diturunkan mesin dan diperkirakan mau dipakai 5 tahun ke depan. Maka dari itu akan muncul pertanyaan, yaitu berapa akumulasi penyusutan setelah turun mesin, berapa besarnya nilai buku mesin setelah turun mesin, berapa biaya yang akan dibebankan pada tahun ke-9, berapa nilai buku tutup tahun ke-9 nanti. Maka dari pertanyaan-pertanyaan ini, kita akan melakukan perhitungan sebagai berikut. Pertama yaitu sebelum turun mesin. Harga perolehan yaitu 50 juta. Untuk umur ekonomisnya yaitu 10 tahun. Untuk biaya penyusutan per tahun, kita menghitungnya menggunakan metode garis lurus. Karena nggak ada nilai sisanya, sehingga penghitungannya yaitu hanya harga perolehan dibagi dengan umur ekonomis 10 tahun, sehingga hasilnya menjadi 5 juta. Untuk akumulasi penyusutan tahun ke-9, kita mencarinya dengan biaya penyusutan per tahun dikali 9, yaitu 5 juta dikali 9 sama dengan 45 juta rupiah. Untuk nilai tutup buku tahun 9 ini didapat dari harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan, yaitu 50 juta dikurangi dengan akumulasi penyusutannya 45 juta, sehingga hasilnya menjadi 5 juta rupiah.
Yang kedua yaitu kita akan mencari yang setelah turun mesin. Untuk akumulasi penyusutannya yaitu diperoleh dari akumulasi penyusutan tahun ke-9 yaitu 45 juta dikurangi dengan biaya turun mesin sebesar 8 juta sehingga hasilnya yaitu 37 juta. Untuk nilai buku ini diperoleh dari harga perolehan yaitu 50 juta rupiah dikurangi dengan akumulasi penyusutannya yaitu 37 juta sehingga hasilnya yaitu 13 juta rupiah. Tambahan umur ekonomis ekonomisnya yaitu 5 tahun. Untuk penyusutan tahun ke-10 ini kita peroleh dari nilai buku yang setelah turun mesin dibagi dengan tambahan umur ekonomis yaitu 13 juta dibagi 5 tahun yaitu 2.600.000. Untuk akumulasi penyusutan tahun ke-10 nominalnya sama yaitu 2.600.000 karena hanya dikali 1, cuma 1 tahun saja sampai waktu habis 10 tahun. Untuk nilai tutup buku tahun ke-10 ini menggunakan nilai buku dikurangi akumulasi penyusutan yaitu nilai bukunya 13 juta dikurangi dengan akumulasi penyusutan sebesar 2.600.000 sehingga totalnya yaitu 10.400.000. Itu tadi penjelasan dari kelompok 2. Jika ada kurang lebihnya mohon dimaklumi. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.